Halo, kami dari kelompok 5 kelas okultisme akan membahas tentang praktek okultisme lainnya, yaitu ramalan shio. Ramalan dengan karakter-karakter yang menggambarkan bagaimana kita dengan jalan kehidupan kita itu sudah sangat umum dikenal. Baik di Jawa ada ramalan Pakuwon, secara internasional di Eropa yang sangat digemari oleh kita anak-anak muda ada zodiak, dan juga tentu ada shio yang sangat masih dijunjung oleh orang-orang, khususnya orang Cina. Maka tujuan dari pembahasan kami adalah yang pertama mengetahui bagaimana asal-usul shio tersebut. Kedua, bagaimana kita dapat memahami praktek shio yang telah dijalankan secara turun-temurun. Dan yang terakhir, bagaimana praktek shio itu bisa bertahan sampai saat ini dalam kehidupan kita yang sudah sangat modern. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Oke, baik, kita masuk kepada sejarah shio. Cina merupakan bangsa yang besar dengan salah satu peradaban yang besar dan tersebar keberadaannya dan sangat luas. Bukan hanya di dalam wilayah Cina saja, ia juga menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Di antara sekian banyak kebudayaan di Cina yang terkenal bahkan sampai ke Indonesia itu adalah praktek shio. Pada mulanya shio bukan ilmu ramal tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya yang dikenal hingga saat ini, tetapi ia juga menentukan waktu panen yang tepat bagi pertanian di Cina. Jadi, pada masa itu ada seorang kaisar yang bernama Huangdi, atau kita sebut juga sebagai Kaisar Huangdi. Adalah kaisar yang dianggap sebagai bapak dari kebudayaan di Cina. Karena atas pemikiran yang banyak, lahirlah kebudayaan yang terus berkembang dari masa ke masa hingga pada saat ini. Termasuk juga shio yang dihadirkannya pada tahun 61 pada masa pemerintahannya. Pada masa itu, para petani sangat memerlukan suatu perhitungan waktu yang digunakan untuk sebuah patokan kapan ia waktu tanam dan kapan ia panen yang baik. Maka Huangdi memerintahkan kepada para astronom untuk mencatat peristiwa-peristiwa langit untuk menyusun sebuah kalender matahari dan bulan. Namanya itu lunisolar calendar, yang dapat mengukur masa tanam dan masa panen yang baik bagi para petani. Penanggalan ini dimulai pada bulan pertama, yaitu Januari sampai Februari, dan pergantian tahun kalender ditandai dengan 12 bintang yang dianggap dekat dengan kebudayaan di Cina, yaitu tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Jadi pada awalnya shio adalah ilmu astronomi yang berkaitan dengan pembacaan alam untuk kepentingan pertanian di Cina. Tetapi karena pengetahuannya minim, rakyat Cina pada waktu itu dan diikuti dengan keyakinan mitos dan mistis, maka sudut pandang sebuah kebudayaan dan tradisi selalu dipandang sebagai mitos dan mistis, termasuk juga shio. Hal inilah yang menggeser pemaknaan shio yang pada mulanya adalah ilmu astronomi itu menjadi sebuah praktek ramalan yang kita kenal hingga saat ini. Pandangan ini dikuatkan berbagai mitos yang menjadi kisah legenda tentang shio yang berkembang di Cina. Pertama, ada kisah tentang legenda masyarakat yang berdoa kepada Kaisar Langit untuk memohon petunjuk karena tidak bisa menghitung tahun, bulan, maupun hari. Maka Huangdi sebagai Kaisar Langit menggunakan binatang sebagai penanda waktu karena hewan dianggap dekat dengan manusia. Maka Kaisar Langit Huangdi ini memilih 12 yang terbaik melalui perlombaan menyeberangi sungai bagi semua binatang di dunia pada hari ulang tahunnya. 12 binatang yang pertama mampu mencapai tepi seberang sungai, maka namanya layak menjadi nama tahun penanda waktu.
Dari perlombaan tersebut terpilihlah 12 binatang yang kemudian menjadi nama tahun dan sio sampai saat ini, itu tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Kedua, terdapat juga kisah di mana Sang Buddha memanggil semua binatang sebelum naik ke nirwana. Dan 12 hewan yang paling cepat datang kepada Sang Buddha, yang kemudian namanya dijadikan sebagai nama tahun dalam siklus zodiak Cina yang kita kenal sebagai Shio. Dalam kebudayaan Cina, tanda binatang pada Shio tersebut dikenal sebagai cabang bumi, yang termasuk dalam tanggal kelahiran yang mempengaruhi kehidupan manusia dan keberlangsungan alam semesta. Alam semesta terhubung dengan 5 unsur semesta, yaitu kayu, planet Jupiter, air, planet Merkurius, api, planet Mars, tanah, planet Saturnus, dan logam, planet Venus. Maka nama tahun ini merupakan perpaduan dari nama binatang atau cabang bumi dengan salah satu dari 5 unsur semesta. Contohnya tahun naga api, lain sebagainya. 12 binatang tersebut digolongkan dalam unsur keseimbangan dalam kebudayaan di Cina yang terkenal, yang kita kenal sebagai yin and yang. 6 binatang, kerbau, kelinci, ular, kambing, ayam, dan babi ada unsur yin, dan 6 binatang lainnya, tikus, macan, naga, kuda, monyet, dan anjing, ada di dalam unsur yang. Begitulah sejarah perkembangan Shio dari awal sampai menjadi yang saat ini kita kenal. Praktek ramalan Shio, di mana Shio ini berasal dalam bahasa Mandarin, yaitu Sheng Xiao, di mana Sheng ini dapat berarti tahun atau waktu kelahiran, sedangkan Xiao ini yaitu mirip atau menyerupai. Nah, ketika itu digabungkan kedua kata ini menjadi waktu kelahiran seseorang yang mempengaruhi seseorang ini untuk memiliki beberapa sifat yang serupa dengan kedua belah binatang, yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ada 12 unsur binatang dalam ramalan Shio, yang setiap binatangnya memiliki kepribadian dan karakternya masing-masing. Yang pertama ada tikus. Tikus ini orangnya bersifat terbuka dan jujur, dermawan, ceria, dan suka berkumpul bersama orang lain. Namun, pribadi tikus ini suka bergunjing, suka mengkritik, dan suka mencari kesalahan orang lain. Orang yang bersio tikus lahir di antara pukul 23.00 sampai pukul 1.00. Yang kedua ada kerbau. Kerbau ini orangnya bersifat pekerja yang keras, sabar, sistematik, tidak kenal lelah, berpikiran luas, dan bisa berperan sebagai pendengar yang baik. Orang yang bersio kerbau lahir di antara pukul 1.00 sampai 3.00. Yang ketiga ada macan. Macan memiliki sifat yang pemberontak, bersemangat, tidak sabaran, dan tidak dapat diramalkan. Tipe macan juga suka pada kehidupan yang bohemian. Orang macan ini sangat hangat dan perasa, namun juga keras kepala, tidak adil, dan egois. Orang yang bersio macan lahir di antara pukul 3.00 sampai 5.00. Yang keempat ada kelinci. Kelinci memiliki sifat yang lemah lembut, anggun, cekatan, ramah, serta cinta pada lingkungannya. Tetapi ia cenderung pemurung, tidak acuh pada orang lain. Orang yang bersio kelinci lahir antara pukul 5.00 sampai 7.00. Yang kelima ada naga. Naga ini bersifat murah hati, penuh vitalitas dan kekuatan, namun ia egois, eksentrik, dan juga banyak tingkah, banyak menuntut dan semenang-menangnya. Orang yang bersio naga lahir di antara pukul 7.00 sampai 9.00. Yang keenam ada ular. Ular memiliki sifat yang arif, anggun, lemah lembut, menyukai sesuatu yang indah, dan bergaya untuk menikmati kenikmatan hidup. Ia cenderung mengandalkan diri sendiri dan kurang baik dalam berkomunikasi. Orang yang bersio ular lahir antara pukul 9.00 sampai 11.00. Yang ketujuh ada kuda. Kuda memiliki sifat yang periang, populer, dan cekatan dalam berpikir. Namun ia juga berperangai
panas, tergesa-gesa, keras kepala, dan mudah jatuh cinta. Orang yang bersio kuda lahir antara pukul 11.00 sampai 13.00. Yang kedelapan ada kambing. Kambing memiliki watak yang pengasih, berbudi tulus, gampang terharu, pemaaf, artistik, pekerja yang kreatif. Namun ia tidak menyukai jadwal yang ketat dan tidak dapat menerima kritikan. Orang yang bersio kambing lahir di antara pukul 13.00 sampai 15.00. Yang kesembilan ada monyet. Monyet merupakan penemu, pelopor, dan penggerak, namun ia kurang menghargai orang lain, sombong dan cenderung mementingkan diri sendiri. Monyet lahir antara pukul 15.00 sampai 17.00. 10 ada ayam yang memiliki sifat dan karakter yang lincah, kritis, pintar bicara, dan pendengar yang serius. Ia juga pandai dalam mengelola keuangan, namun terkadang ia egois, dogmatik, dan terlalu kasar. Orang yang bersio ayam lahir antara pukul 17.00 sampai 19.00. Yang ke-11 ada anjing. Ia memiliki karakter dan kepribadian yang jujur, intelijen, dan terus terang. Ia juga setia, adil, dan menyukai permainan yang jujur. Orang yang bersio anjing lahir di antara pukul 19.00 sampai 21.00. Yang ke-12 ada babi. Orang yang bersio babi memiliki kepribadian dan karakter yang jujur, sederhana, tabah, setia, dan juga penuh perhatian. Namun ia juga dianggap sembarangan dalam mengejar kesenangan dan memiliki moral yang kurang baik. Orang yang bersio babi lahir di antara pukul 21.00 sampai 23.00. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari peramalan Shio itu sendiri. Menurut perkembangannya, Shio terbagi atas dua aspek, yaitu sebagai ilmu astronomi seperti yang dipraktikkan pada masa awal penggunaannya, dan juga sebagai ilmu ramalan seperti yang dipraktikkan sampai sekarang ini. Pertama, sebagai ilmu astronomi, awal mulanya Shio diperkenalkan oleh para astronomi kuno kurang lebih sejak tahun 2637 sebelum Masehi, yang membaca fenomena alam serta membentuk suatu kalender zodiak dengan memberi nama ke-12 bulan menggunakan nama binatang. Sehingga kalender zodiak tersebut menjadi penuntun bagi para petani untuk dapat menentukan waktu yang tepat dalam memulai masa tanam dan memanen hasil ladang mereka. Kedua, sebagai ilmu peramalan pada era modern, ketika unsur mistis mulai masuk ke dalam proses peramalan, maka Shio berubah menjadi sebuah ritual atau praktek ramalan yang menjawab berbagai rahasia kehidupan bagi berbagai kalangan dalam masyarakat yang mempraktekannya. Pelaku ramalan Shio ini sendiri juga terdiri dari dua kelompok yang berbeda namun bisa menjadi sama, yaitu yang pertama sebagai kelompok peramal seperti para pakar astronomi dan orang yang mempelajari tulisan serta sejarah astronomi Cina kuno. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang atau masyarakat yang secara tekun dan konsisten mempercayai dan mengikuti ramalan tersebut dalam keseharian mereka. Namun tidak menutup kemungkinan kelompok pertama juga merupakan bagian dari kelompok yang kedua dan sebaliknya. Kepercayaan terhadap Shio ini juga dianggap sebagai yang mengarahkan seseorang kepada kebaikan yang sering dikaitkan dengan hoki, atau juga sebaliknya mengarahkan orang kepada sesuatu yang jahat seperti yang dikaitkan dengan sebuah kesialan. Jadi, dari ulasan tadi maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Shio sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Cina karena telah berabad-abad menuntun masyarakat Cina dalam menjalani keseharian mereka, baik dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar sekalipun. Kepercayaan ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai rahasia kehidupan seperti sifat, karakter, kesehatan, karir, rezeki, dan jodoh seseorang. Selain itu, Shio juga dipercayai mampu memprediksi apa yang seharusnya dilakukan dan tidak perlu dilakukan oleh seseorang demi mencapai sebuah kesuksesan dan keseimbangan dalam hidupnya. Shio masih bertahan sampai saat ini karena Shio dianggap sebagai suatu kecerdasan dan kebijaksanaan yang ada dan digunakan manusia sampai saat ini. Melalui kecerdasan dan kebijaksanaan tersebutlah
yang kemudian melahirkan kebudayaan dan pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, menurut pandangan Cina bahwa pengetahuan yang baik akan mampu bertahan hingga selamanya, dan sebaliknya, pengetahuan yang buruk tidak akan dapat bertahan oleh perkembangan zaman. Dalam kehidupan kita yang sudah modern ini, keberadaan shio masih dapat kita rasakan dan sangat dekat dengan keseharian kita. Eksistensi praktik shio bisa kita saksikan secara terbuka, di mana banyak ahli-ahli shio yang memperkenalkan atau mempromosikan praktik ramalan mereka di halaman media massa, seperti media cetak, media audio dan visual, dalam iklan-iklan pada radio dan siaran televisi, sampai pada elektronik media seperti pada layanan shio dalam website dan juga media sosial, dalam Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik shio dalam kehidupan umat Kristen yang berasal dari Cina. Nah teman-teman, walaupun kita sudah berada pada zaman yang sudah maju dengan segala macam perkembangan zaman, akan tetapi budaya-budaya kita pasti ada yang masih dilestarikan. Nah, salah satunya adalah budaya ramalan shio dari Cina. Nah teman-teman, umat Kristen yang berasal dari Cina sendiri masih terus melestarikan budaya ini dan masih melakukannya dalam kehidupan mereka dan yang sehari. Nah, walaupun dalam agama Kristen sendiri, dalam Alkitab itu sangat jelas dilarang dalam kitab Imamat. Nah, teman-teman, ada beberapa alasan yang membuat mereka masih tetap melestarikan budaya ini. Yang pertama adalah budaya orang Cina tentang ramalan shio ini sendiri sudah dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman tetek nenek moyang orang Cina, sehingga keturunan Cina yang sekarang merasa bahwa mereka bertanggung jawab untuk tetap melestarikan budaya ini. Nah selanjutnya adalah warga Cina yang beragama Kristen merasa bahwa dengan ramalan shio segala macam permasalahan mereka atau segala macam pertanyaan mereka dapat diselesaikan atau dijawab oleh ramalan ini. Begitu, ramalan shio menjadi cara yang paling instan untuk memenuhi atau menyelesaikan segala permasalahan mereka. Jadi dari kedua alasan ini membuat orang Kristen yang berasal dari Cina masih tetap melestarikan budaya ini. Shio sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat saat ini, dan ramalan shio juga dapat ditemukan dalam media-media massa. Meskipun ramalan shio umum dijumpai pada saat ini, namun ada golongan masyarakat yang masih mempercayai ramalan shio dan ada juga yang tidak lagi mempercayai ramalan shio. Masyarakat yang masih mempercayai ramalan shio senantiasa menaati anjuran-anjuran yang didapatkan saat meramal shio. Dan masyarakat yang tidak percaya pada ramalan shio menganggap ramalan shio hanya sebagai sebuah mitos. Ketidakpercayaan kepada ramalan shio pada saat ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor pendidikan menjadi salah satu alasan ketidakpercayaan akan ramalan shio. Orang yang berpendidikan dan terbiasa berpikir secara ilmiah terkadang sulit untuk mempercayai hal-hal yang bersifat mistis dan alamiah. Faktor yang kedua adalah faktor pergaulan dan lingkungan. Apabila seseorang berada di lingkungan yang tidak mempercayai ramalan shio, maka besar kemungkinan orang tersebut tidak mempercayai ramalan shio. Kebenaran ramalan shio juga belum dapat dibuktikan, sehingga hal ini menjadi alasan orang-orang tidak percaya kepada ramalan-ramalan shio. Yang berikut adalah faktor agama. Faktor agama juga bisa menjadi alasan seseorang tidak percaya kepada ramalan shio. Yang dimaksud dengan faktor agama adalah kecocokan antara ajaran agama dan ramalan shio. Terdapat beberapa agama yang melarang umatnya untuk percaya pada peruntungan-peruntungan serta ramalan-ramalan. Baiklah, ya kita akan masuk dalam bagian analisis terhadap kebenaran dari praktek ramalan shio ini. Sebelum kita jauh-jauh untuk menganalisis menurut pemahaman dari luar kelompok, kami akan mencoba untuk melakukan analisis ini dalam kelompok ini sendiri. Bagaimana kami melakukan
praktek okultisme ini dengan mudah. Bahwa kami mencoba untuk menyocokkan tanggal lahir kami dengan lambang-lambang binatang yang ada dalam shio, dan kami dapatkan 2 orang. Orang pertama kita dicocokkan, dia cocok dengan lambang kerbau atau shio kerbau yang memiliki karakter bekerja keras, tantang menyerah, dan juga orangnya yang adem gitu, yang polos dan pendengar yang baik. Dan ketika dilihat dalam kepribadian teman kami tersebut, maka sangat sesuai dengan karakter kerbau. Dan yang kedua, teman kami yang dicocokkan tanggal lahirnya cocok dengan lambang naga atau bersio naga yang penuh semangat, energik, memiliki karakter yang kuat, suka mendominasi, dan ingin menjadi orang yang utama atau yang disorot begitu. Tetapi setelah dicocokkan ternyata tidak cocok. Teman kami ini adalah orang yang pendiam dan pemalu, dan juga tidak melihatkan semangatnya dengan menggebu-gebu. Jadi dari 2 percobaan yang kami lakukan, masih tetap bahwa kebenaran dari ramalan shio ini belum dapat dibuktikan kebenarannya secara mutlak. Tidak benar secara mutlak, tetapi tidak juga dapat disalahkan secara sepenuhnya, karena masih ada yang tepat dalam ramalan tersebut dalam teman kami, dan yang satunya lagi tidak tepat. Jadi masih terdapat pro dan kontra di dalam kebenaran ramalan shio ini. Saya akan menjelaskan sudut pandang Kristen terhadap kebenaran praktek shio. Bila kita memandang praktek shio dari sisi kekristenan, maka dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 26b dengan jelas mengatakan, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Dan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 10-12 terdapat larangan bagi mereka yang menjadi seorang peramal atau seseorang yang bertanya kepada roh peramal, karena hal tersebut merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Di sini Allah menegaskan bahwa praktek ramalan tidak boleh ada dalam kehidupan orang percaya, karena mereka yang mempraktekkan hal tersebut sama dengan melakukan nubuat kosong. Dan di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat meramal apa yang akan terjadi, karena Allah sendirilah yang mengatur dan merancang segala sesuatu. Maka tentu saja Alkitab akan menentang dan tidak membenarkan praktek ramalan yang meramal berdasarkan di luar kebenaran Tuhan Allah, karena segala sesuatu di luar Allah adalah sesuatu yang sesat atau menyimpang. Jadi kita sebagai orang Kristen sudah seharusnya tidak mempraktekkan ramalan-ramalan tersebut dalam kehidupan kita. Baiklah, dari pemaparan sebelumnya sangat jelas bahwa agama menolak atau tidak setuju atau bertentangan dengan praktek ramalan-ramalan, karena kita juga tidak membenarkan hal itu. Tapi kami mencoba menganalisis dari sudut pandang yang berlawanan dari 2 pihak, yaitu ahli biblikal yang bernama Oslo Menril Teni, yang merupakan seorang profesor dalam bidang biblika yang menganggap bahwa suatu kalender itu adalah ilmu pengetahuan yang paling tua, yang sangat berguna bagi penggambaran situasi alam atau membaca alam, yang bermanfaat bagi sistem pertanian dan juga orang-orang yang sedang berburu. Jadi kalender itu adalah ilmu pengetahuan, dan shio itu pada mulanya adalah suatu kalender astronomi dengan membaca gejala-gejala alam. Jadi shio tersebut tidak disalahkan kalau menurut pemaparan ahli ini. Dan yang kedua, kami melihat dari sudut pandang agama-agama di Cina yang satu kebudayaan dengan shio, bahwa mereka dengan jelas mengadopsi shio tersebut ke dalam agamanya. Agama-agama tersebut adalah Buddha
dan juga Konghucu. Mereka menggunakan praktek Shio di dalam kehidupan beragama mereka. Tetapi perlu diketahui dan ditegaskan juga oleh mereka bahwa Shio ini bukan bagian dari ajaran agama mereka, tetapi adalah bagian dari kebudayaan. Jadi agama yang lahir dari kebudayaan juga mengadopsi nilai-nilai kebudayaan yang di mana dia berada atau di mana dia lahir. Hal ini juga menyadarkan kita bahwa agama-agama lain termasuk Kristen, Islam juga mengadopsi kebudayaan di mana dia lahir. Islam mengadopsi kebudayaan Arab dan juga Kristen mengadopsi kebudayaan Yahudi, hukum-hukum Yahudi. Jadi sebenarnya bila kita lihat hal itu sama saja. Jadi tidak ada yang salah. Dan hal yang terpenting yang harus kita sadari bahwa dengan adanya kebudayaan-kebudayaan, nilai-nilainya yang diadopsi oleh agama-agama, termasuk kita bisa memungkiri kekristenan pun juga melakukan hal itu. Kita harus menyadari kembali lagi pada pengetahuan bahwa semua agama itu juga terdapat praktek okkultisme di dalamnya. Jadi menurut analisa dari sudut pandang agama-agama di Cina ini, ya tentu saja praktek lamaran Shio ini tidak salah karena itu adalah kebudayaan yang lahir bersama dengan agama tersebut. Dari realitas yang terjadi dan juga hasil analisis kami terhadap praktek ramalan Shio, maka kami dapat menyimpulkan bahwa ramalan Shio yang merupakan praktek okkultisme ini dapat kita pandang dari sudut benar atau salah, atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara mutlak, tetapi tidak juga dapat disalahkan secara sepenuhnya. Maka kembali lagi bahwa praktek okkultisme seperti ini hanya dapat kita pandang dari sudut niatan pelakunya. Maka kita akan dapat melihat apakah ramalan Shio ini adalah bertujuan untuk kebaikan atau tidak. Maka tugas kita sebagai orang-orang yang beriman adalah menerima ramalan ini untuk hidup bersama-sama tanpa harus mempermasalahkan kebenaran dan kesalahannya bagi kehidupan kita. Maka kita akan dapat hidup berdampingan secara damai dengan unsur-unsur okkultisme tanpa harus mempertentangkannya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi diskusi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.